Oke, kali ini kita akan bahas soal ujian akhir semester persamaan diferensial dengan soal seperti di bawah. Ini disajikan dua buah diagram dari inverter pendulum. Kita akan menganalisanya berdasarkan hukum Newton. Kemudian kita disuruh untuk mencari nilai Laplace, transformasi Laplace-nya, di mana F gaya itu sebagai input dan P sebagai outputnya. Dapat kita tuliskan untuk fungsi alihnya, yaitu P atau outputnya dibagi dengan inputnya F. Nah, untuk soal ini bisa kita lihat di sini sebagai referensi. Ini sebetulnya sama saja. Untuk pembahasan juga saya ambilkan dari sini. Ya, langsung saja. Di sini kita pisahkan menjadi bidang horizontal dan bidang vertikal. Dimana kita tahu untuk hukum kedua Newton, ada sigma F sama dengan massa dikali kecepatan. Nah, di sini misal untuk kereta ini massanya adalah M besar, sehingga di sini untuk persamaan yang sebelah sini, yang pertama ini M besar dikalikan kecepatan atau x double dot. Titik di atas ini menunjukkan turunannya. Jadi kalau titiknya ada 1 nih, turunan pertama dari x, dan kalau titiknya 2 ini turunan kedua. Nah, ini sama dengan sigma F. Sigma F di sini ada, ya, kita lihat di sini ada gaya dorong, kemudian ada gaya gesek, kemudian diketahui juga ada gaya normal. Nah, kereta ini akan bergerak ke kanan, sehingga sigma F-nya adalah sama dengan F yang ini dikurangi dengan gaya geseknya dan dikurangi dengan gaya normal ini, karena keduanya ini berlawanan arah dengan arah gerak kereta. Nah, dapat kita lihat di sini. Kemudian untuk persamaan duanya kita tinjau dari pendulum itu. Nah, sama ini masanya adalah M kecil kalikan percepatan. Di sini ada gaya normalnya. Kemudian untuk yang belakang gaya normal ini sama seperti ini. Kemudian di sini juga kita ketahui ada variabel n yang tidak kita gunakan, sehingga bisa kita eliminasi. Kita dapat hasil seperti ini. Kemudian karena ada f di sini, atau di sini kan variabel f nantinya akan digunakan pada fungsi alihnya, sehingga dapat kita pisahkan saja untuk mempermudah. Kita pindahkan f-nya ke row sebelah kanan, atau intinya kita pisahkan antara f dengan yang lainnya ini. Nah, kemudian ada gaya pada bidang vertikal, sama seperti referensi di sini, persamaan 4 dan 5 untuk vertikalnya. Kita dapatkan persamaan ini dan ini. Ya, di sini untuk persamaan kedua dapat kita kalikan dengan negatif 1, kemudian kita kalikan dengan 1 per L, sehingga didapat persamaan. Kita lihat ruas sebelah kiri itu sama dengan yang sebelah sini, sehingga dapat kita substitusikan untuk nilai negatif I kali A dibagi L. Ini kecepatan sudut di sini, percepatan sudut. Setelah kita substitusikan, di sini kita kalikan dengan L untuk masing-masing kedua ruasnya.
sehingga bisa kita dapat persamaan 2 ini, persamaan 2. Untuk persamaan satunya untuk persamaan satunya ini. Mungkin dari teman-teman ada yang bingung ini dapat dari mana. Nah, ini kan ada masa dikali panjang setengah penduduknya, kemudian dikali percepatan sudutnya. Di sini juga ada percepatan sudut. Jadi kedua ini bisa kita gabung menjadi yang sebelah sini. Kemudian untuk yang ini punya persamaan dengan yang sebelah sini, yang ini juga punya persamaan dengan sebelah sini. Nah, kemudian kita tinjau misalkan dalam keadaan setimbang dari pendulum. Dapat kita ketahui bahwa nilai tetanya yaitu sama dengan pi. Atau di sini itu sama dengan 180 derajat vertikal ke atas. Nah, kemudian simpangan dari titik setimbang ini kita misalkan, saya gambar ulang. Dari titik ini dia menyimpang sejauh pi kapital. Untuk simpangan ke kanan dan ke kiri, sehingga nantinya di sini akan menjadi seperti ini. Nah, dapat kita singkat menjadi theta sama dengan pi plus pi. Dengan asumsi nilai ini akan mendekati 0 karena kita tinjau kondisi dalam sistem setimbang, sehingga nilai simpangannya sebisa mungkin mendekati 0 atau bahkan 0. Nah, di sini bisa kita cari nilai untuk masing-masing cosinus dan sinus yang ada di persamaan atas. Kita masukkan. Nah, ini ketika nilai pi ini mendekati 0, cos pi adalah negatif 1. Kemudian untuk sin ini kita dapatkan persamaan dia mendekati negatif pi. Dan untuk ini juga bisa kita lihat di sini. Selanjutnya kita substitusikan ke persamaan 1 dan 2 untuk nilai kosinus, sinus, kemudian kecepatan angular kuadrat dan percepatan angular. Nah, kita dapatkan hasil untuk persamaan 1 menjadi seperti ini dan persamaan 2 seperti ini. Untuk f-nya kita misalkan saja 10 sama dengan f. Sebenarnya kalau tidak juga tidak masalah. Kemudian untuk fungsi alihnya udah kita bahas di awal tadi, yaitu output sistem dibagi dengan input, dimana outputnya adalah simpangannya atau P tadi, dibagi dengan inputnya yaitu adalah F. Nah, di sini karena kita asumsikan nilai awal dari sistem ini adalah 0, maka dapat langsung kita transformasi Laplacekan dua persamaan ini menjadi persamaan di bawah ini. Untuk transformasi Laplace-nya, misal di sini ada x double dot atau turunan kedua dari x. Di sini notasinya adalah x kecil. Untuk Laplace-nya kita ubah menjadi x kapital, dan karena dia turunan kedua, kita kalikan dengan x kuadrat. Sedangkan untuk yang ini x-nya tetap kita ubah jadikan kapital, dan karena dia turunan pertama, kita kalikan dengan s pangkat 1. Sama seperti di sini, ini pi, dia turunan kedua sehingga kita kalikan dengan
S kuadrat. Di sini juga ada U. Kita ubah ke bentuk kapital untuk variabel-variabelnya. Sedangkan untuk konstanta seperti M besar, M kecil, kita biarkan saja. Untuk persamaan 2 ini juga sama seperti tadi. Nah, ini input sistem adalah F sama dengan U, dan output sistemnya adalah P. Sehingga dari persamaan ini kan ada X, terus di sini P, di sini U, di sini ada P lagi, terus ini ada X. Nah, dapat kita simpulkan bahwa variabel X di sini tidak kita gunakan, sehingga dapat kita eliminasi. Nah, metode eliminasinya bebas, terserah teman-teman. Tapi kalau di sini saya akan menjadikannya seperti ini. Dari persamaan 2 ini, untuk nilai Pi di sini kita keluarkan menjadi seperti ini. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan M dikali L kali S kuadrat. Sehingga untuk ruas yang X ini hasilnya 1 dikali, dan untuk ruas yang sebelah sini persamaan ini akan dibagi dengan M kali L S kuadrat, sehingga kita dapatkan persamaan ini, persamaan X sama dengan, kemudian kita substitusi nilai X di sini untuk menggantikan nilai X pada persamaan pertama. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Hanya tinggal kita substitusikan saja. Kemudian karena di sini kita mencari nilai Pi dan F, maka sebisa mungkin kita keluarkan, pisahkan nilai Pi dan S. Di sini nilai Pi dan F, nilai Pi ada di sini, bisa kita keluarkan. Kemudian kita ubah atau kita langsung bagi kedua ruas ini dengan Pi. Ketika kita bagi dengan Pi, di sini jadi U per Pi. Kemudian yang ini dibagi Pi, di sini sama dengan 1, dan ini juga sama dengan 1. Kita dapatkan persamaan di bawah ini. Untuk merubah persamaan sisa dari pembagian tadi, misalnya yang ini menjadi persamaan yang di atas ini. Nah, ini tidak membutuhkan cara khusus atau dengan cara matematika biasa bisa dilakukan. Nah, dari sini dapat kita simpulkan ini bentuknya kan Pi per F, sedangkan di sini masih F per Pi, sehingga kita balik saja. Kita dapatkan nilai dari fungsi alenya adalah sebagai berikut. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau untuk di sini tuh dia misalkan persamaan yang ini atau persamaan depan ini pada variabel S pangkat 3 itu dimisalkan Q, dan semua ruas itu dibagi dengan Q. Nah, hasilnya sama. Kemudian
Kita lanjut ke soal kedua. Soal kedua ini masih sama seperti soal pertama. Diketahui sebuah sistem, kemudian kita disuruh untuk mencari transformasi Laplace. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah input dan outputnya. Inputnya adalah F. Nah, F di sini. Dan outputnya adalah V2 atau kecepatan dari benda 2. Dan benda 2 di sini itu adalah gerbongnya. Bisa kita lihat karena di sini M2. Berarti dapat kita simpulkan bahwa benda 2 itu ada di gerbong. Nah, bisa kita lihat, kemudian kita bawa ke persamaan hukum Newton. Sama seperti tadi, kita menggunakan sigma F sama dengan M kali A. Untuk yang atas ini bisa kita lihat ini itu persamaan dari benda 1. Kemudian yang bawah itu persamaan dari benda 2. Untuk M-nya di sini ada M1 dikalikan dengan kecepatan 1. Karena di sini kita ketahui masing-masing subsistem ini memiliki posisi yang berbeda. Ada X1 dan X2. Sehingga untuk percepatan juga kita bagi menjadi 2. Masa 1 dikalikan percepatan 1, kemudian di sini masa 2 kalikan percepatan 2. Untuk yang atas ini bisa kita pisah di sini. Nah, karena benda ini bergerak ke sebelah kiri, jadi F di sini positif. Kemudian ini ada gaya tegangan di mana arah gaya tersebut akan selalu mengarah ke pusat tegangan. Nah, sehingga dapat kita ketahui untuk gaya yang dari sini akan mengarah ke sebelah kanan dan tentang sebelah sini akan mengarah ke sebelah kiri. Nah, karena arah gerak dari kereta ini ke sebelah kiri, sedangkan ini ada mengarah ke sebelah kanan, sehingga notasinya negatif. Dan di bawah ini juga ada gaya gesek, sehingga notasinya juga negatif. Untuk persamaan dari lokomotifnya. Sedangkan untuk gerbong yang belakang sama seperti tadi. Di sini ada gaya tegangan yang mengarah ke sebelah kiri sehingga dia notasinya positif. Dan ada gaya gesek yang mengarah ke sebelah kanan sehingga notasinya negatif. Sedangkan pada gerbong ini tidak dikenai gaya F, melainkan dia mendapatkan gaya tarik dari gaya tegang tali yang ada di sini. Kemudian untuk memperkecil order system telah dapat di persamaan diferensial sebelum UTS kalau tidak salah, bisa kita misalkan turunan pertama dari X ini adalah V, sehingga turunan pertama dari X1 sama dengan V1. Ini juga sama. Nah, dari sini dapat kita implikasikan bahwa turunan kedua dari X adalah turunan pertama dari V. Sehingga yang misal persamaan 1 ini kita tinjau di sebelah sini, kedua ruas kita bagi dengan M1, sehingga ini menjadi X1 kita sama dengan kan turunan dari V1. Di sini kita bagi dengan M1 semua. F bagi M1 ada sebelah sini, kemudian minus K dan seterusnya.
Sedangkan sama untuk persamaan benda 2 ini, persamaan dari gerbongnya, kita lakukan metode yang sama, kita bagi kedua ruas dengan M2, kemudian di sini juga kita samakan turunan X2, turunan kedua X2 sama dengan turunan pertama dari V. Jadi konsepnya hanya kita misalkan turunan pertama itu sama dengan V. Jadi ketika turunan pertama ini kita turunkan, maka ruas kanan ini juga kita turunkan. Nah, sehingga diperoleh seperti ini, 2 ini. Nah, dari soal kita ketahui bahwa output sistem adalah V2 atau kecepatan dari gerbong, dan inputnya adalah F. Nah, di sini kan ada V2, di sini juga ada V1. Jadi nanti outputnya kita ambil dari sini. Untuk inputnya ada di sebelah sini. Nah, sebelum itu kita ubah dulu menjadi dalam domain S, atau kita fungsi alihkan dengan transformasi Laplace. Karena di sini turunan pertama dari X, maka kita dapatkan di sini X kapital dikali dengan S. Seperti yang tadi telah jelaskan, S ini sebanding dengan jumlah turunannya. Dan yang kanan juga, karena ini masih fungsi asli atau belum turunan, maka kita ganti dengan V kapital saja. Yang sebelah sini ada turunan dari V, ya, yang ini. Kemudian ini ada X, kita transformasikan. Di sini ada V1, ada X2, dan ini ada F. Nah, yang kita ubah di sini hanya variabelnya saja. Untuk konstanta nilainya tetap. Itu untuk yang satu, kemudian untuk yang kedua juga sama. Transfer fungsinya adalah seperti ini. Untuk yang kedua, bisa kita lihat ini S kali X2 sama dengan V2, kemudian turunan dari V2 atau turunan pertama, jadi kita hanya kalikan S pangkat 1 sama dengan kan ini ada K per 2. Ya, untuk koreksi, ini kan K dikali X1, sehingga di sini seharusnya ada X1. Nah, jadi sama seperti yang sebelah sini. Oh, ini. Kemudian ini juga sama seperti fungsi alih sebelah sini ya. Transformasi Laplace sebelah sini. Ini juga sama seperti sebelah sini. Oke. Karena kita disuruh untuk mencari fungsi alih sama dengan outputnya V2 dengan input adalah F. Jadi dari kedua persamaan ini ada 4 nih. Keempat persamaan ini kita giring untuk menjadi persamaan yang sebelah kanan. Nah, misal di sini kita substitusikan nilai. Nah, nilai yang atas ini bisa kita ubah menjadi X1 sama dengan V1 per S. Sama halnya yang kedua ini bisa kita ubah menjadi X2 sama dengan V2 per S. Sehingga kita masukkan saja untuk mengeliminasi nilai X yang ada di sini, karena nilai X di sini tidak kita gunakan. Dan kita dapat untuk persamaan 1 masih sama, hanya kita ubah nilai X menjadi V1
per S, S-nya kita masukkan ke sini, kita gabungkan saja. Dan sini juga sama, ini V2 per S, S-nya dari sebelah sini. Ini V1 per S, S-nya sebelah sini, ini S-nya juga sebelah sini. Nah, kemudian karena kita diminta untuk V2 per F, jadi bisa kita lihat di sini masih ada variabel V1, 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 di sini V2, F, V2, V2, V1, V2. Nah, kita diminta untuk mengubah V2 per F jadi bentuk ini, sehingga untuk variabel V1 tidak digunakan. Jadi V1 ini dapat kita eliminasi. Nah, kita eliminasi dengan cara pada persamaan pertama itu. Nah, di persamaan satu ini kita ubah menjadi persamaan di bawah. Nah, itu cara yang saya gunakan. Ini kan ada V1, 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 kita pindah ruaskan ke sebelah kanan semua. Kemudian kita kumpulkan V1-nya, sehingga nanti di sini ada persamaan, terus dikali dengan V1 dengan bla bla bla. Kemudian kita bagi kedua ruas dengan persamaan yang ada di sebelah kanan ini, sehingga dihasilkan V1 sama dengan persamaan ini. Untuk ini kita substitusikan V1 di sini ke persamaan 2. Tinggal kita substitusikan saja sehingga kita dapatkan persamaan untuk persamaan 2 ini sebagai berikut. Kemudian bisa kita kalikan, sini kali ke sini, ini kali ke sini. Kemudian kita di sini ada V2, V2, kita gabungkan juga. Oh, di sini belum. Ini masih kita kalikan. Nah, kemudian di sini kita gabung V2-nya. Masih menggunakan cara matematika seperti biasa. Kita pisah ruasnya. Untuk F kita pindah ke sebelah kanan tetap, dan untuk yang V2 ini kita ubah pindah ke sebelah kiri. Nah, jadi di sini udah kita dapatkan untuk V2 dan F-nya secara terpisah. Tinggal kita ubah saja ke bentuk seperti ini, di mana V2 per F itu sama dengan bentuk ini. Nah, di sini kita dapatkan untuk transformasi Laplace system ketika F yang di bawah ini sebagai input dan V2 sebagai output. Nah, di sini teman-teman bisa lanjutkan juga untuk persamaan ini, bisa disederhanakan lebih lanjut. Ya, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, dan saya mohon maaf kalau masih terdapat banyak kekurangan, dan semoga pembahasan kali ini dapat dengan mudah dimengerti. Sekian dari saya.